Jadi disuruh berlaku lembut kepada orang yang kita dakwahkan. Lalu Allah katakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau mendakwahkan dengan keras, engkau dakwahkan dengan keras, metodemu seperti orang yang bermusuhan, lam faddu min haulik, maka orang yang engkau dakwahkan akan berpaling darimu. Itu Allah sudah kasih tahu. Dakwah dengan keras tetap ujungnya orang berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara adab ketika berdakwah atau mengajak kepada kebaikan, yaitu lihatlah waktu yang tepat, lihat kondisi yang tepat. Jadi jangan berdakwah di waktu yang tidak tepat, karena akan mengakibatkan orang tidak bisa menerima dakwah itu. Jangan bangunkan orang yang sedang tidur hanya untuk mendengarkan dakwah kita. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian juga kita sudah bahas di minggu yang lalu, di antara adab berdakwah adalah menjadikan berbagai fasilitas atau menggunakan berbagai fasilitas untuk berdakwah, mengikuti perkembangan zaman. Ketika media menjadi bacaan orang hari ini, maka jadikanlah media sebagai alat untuk berdakwah. Jadi gunakan Facebook, gunakan WA, apapun untuk berdakwah. Dan itu satu kebaikan kita tuliskan di media sosial tersebut, dibaca oleh ribuan orang. Ada 2 orang saja yang menyadari dan mengambil manfaat, maka itu menjadi amal jariah kita. Maka jangan bosan-bosan menggunakan media untuk berdakwah. Maka orang hari ini menggunakan media. Kita lihat hari ini di mana-mana, termasuk di depan kita, ya, kamera di mana-mana, kemudian disebarkan. Boleh-boleh saja, tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan. Adab berdakwah berikutnya adalah ad-da'watu bil hikmah wal mau'adhatil hasanah. Ketika menasihati atau mengajak orang melakukan kebaikan, maka lakukanlah dengan hikmah dan mau'izah, pelajaran yang baik, mau'izah hasanah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat An-Nahl 126 Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Serulah manusia untuk menuju ke jalan-jalan Tuhanmu. Artinya ke jalan yang hak, jalan yang benar.
Metode pertama adalah gunakanlah hikmah. Yang kedua, wal mau'izah hasanah. Nanti ada yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya pun dituntut untuk berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud berdakwah dengan hikmah? Menyeru kepada agama Allah dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana, arif dan bijaksana. Orang yang diberi hikmah disebut hakim. Sebutannya, gelarnya hakim, yaitu orang yang bijaksana. Walaupun hari ini di zaman fitnah banyak hakim yang tidak bijaksana. Seharusnya hakim itu sesuai dengan gelarnya, diambil dari bahasa Arab, itu maksudnya orang yang bijaksana mengambil keputusan. Maka hakim bisa masuk surga dengan pekerjaannya, jabatannya. Juga hakim bisa masuk neraka juga dengan jabatannya. Dan hari ini ketika berhukum dengan hukum tidak lagi mengenal agama, jadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau itu sudah terjadi, tunggulah pengadilan ahkamul hakimin. Jadi semua hakim di dunia kalau demi kemaslahatan sekelompok orang lalu dia berbuat zalim kepada orang lain hanya karena ingin mempertahankan jabatannya, maka dia menunggu waktu untuk dibereskan oleh ahkamul hakimin, yaitu yang paling bijaksana, hakim di atas hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah itu artinya berdakwah itu dengan cara bijak, dengan cara arif. Jadi pintar mengajak orang bukan dengan cara kekerasan. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang masuk Islam di tangan Nabi karena melihat kebijakan atau kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana Nabi ketika berdakwah dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Nabi bersikap paling bijaksana. Di saat itulah orang-orang berduyun-duyun mencari kebenaran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh para sahabatnya, banyak yang masuk Islam dengan cara hikmah tadi. Kalau kita baca riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, setiap pagi setelah solat subuh tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu ke mana. Timbul rasa penasaran dari sahabat. Lalu salah seorang, yaitu Umar bin Khattab, menguntit Abu Bakar, kemana beliau selepas salat subuh keluar dari masjid, kemana beliau. Dan ternyata beliau menuju ke tengah padang pasir. Umar terus mengikutinya dari belakang. Lalu melihat Abu Bakar ternyata mengetuk satu pintu dari gubuk yang ada di tengah padang pasir. Lalu kemudian beliau masuk, Umar menunggu dari luar. Abu Bakar tidak mengetahui bahwa diikuti oleh Umar. Kira-kira sekitar setengah jam atau lebih Abu Bakar keluar. Lalu Umar karena penasaran, dia mendatangi gubuk itu setelah Abu Bakar pergi. Dan ternyata di gubuk itu, dalam riwayat itu disebutkan bahwa tinggal seorang nenek tua yang ada yang menyebutnya sudah lumpuh. Lalu Umar setelah meminta izin, salam,
Dan ternyata dia masuk. Lalu dia bertanya, "Wahai nenek, apa yang dilakukan oleh orang tadi kepadamu?" Nenek itu menjawab, setiap pagi dia datang, lalu membawa gandum. Bukan hanya sekedar membawa, dia memasakkan untukku. Dialah yang selalu datang untuk memberi dan menyuapkanku makanan. Lalu Umar keluar dari pintu rumah itu dan tidak memberitahu kepada nenek itu siapa sebenarnya yang datang. Padahal yang datang presiden. Waktu itu khalifah, Abu Bakar sudah jadi khalifah. Yang datang presiden dan tidak ada wartawan yang mengikutinya. Tidak ada kamera sudut sana sudut sini, tidak ada. Dia datang sendiri, tidak butuh dipamerkan. Umar keluar, lalu dia berkata kepada sahabat yang lain, "Sungguh wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan kami, orang yang di belakangmu." Maksudnya, kami tidak sanggup melakukan sepertimu. Nah, ada yang mengatakan nenek itu bukan Islam, dan berikutnya dia masuk Islam. Tapi ada juga yang mengatakan nenek itu sudah Islam, tapi kemudian ketika ujungnya dia tahu bahwa itu Abu Bakar, bertambah-tambah kebaikannya. Jadi ini amalan-amalan yang berdakwah tapi dengan cara hikmah, tanpa menyinggung perasaan. Jadi kita mengajak orang untuk mengenal Islam melalui kebaikan, walaupun lisan tidak mengucapkannya. Jadi itu bijak, pintar dalam berdakwah. Ada satu hadis, yaitu ketika Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati ketika menuju ke masjid, dan mereka berdua melihat ada seorang yang sudah tua, maksudnya sudah berumur, berwudu, dan wudunya tidak sempurna. Wudu orang tua ini tidak sempurna. Hasan dan Husain masih kecil, kira-kira umur-umur remaja lah, SD begitulah. Lalu mereka ingin menegur orang tua ini, tapi mereka khawatir orang tua ini tersinggung. Ingin menegur bahwa wudunya salah, tidak sempurna, tapi khawatir perasaannya tersinggung. Apa yang mereka lakukan? Hasan dan Husain kemudian bermusyawarah, berpura-pura bertengkar tentang masalah wudu di depan orang tua ini. Jadi dia dekati orang tua ini, lalu mereka berdua bertengkar. Orang tua ini kan begitu lihat cucu Nabi dua bertengkar ini, nah, dia tentu dia memperhatikannya. Dan dalam pertengkaran itu Hasan menuduh Husain, "Kamu tidak benar wudu'mu." Husain pun menuduh Hasan, "Engkau tidak benar wudu'mu." Semuanya disetting. Jadi dua-duanya saling menuduh bahwa wudu'nya tidak benar. Akhirnya mereka mengatakan, "Kalau begitu kita tes. Kita tanya sama orang, siapa yang bisa menilai wudu' kita berdua." Lalu dia katakan ke orang tua itu, "Bapak, tolong lihat wudu' kami. Siapa yang lebih benar wudu' di antara kami?" Orang tua itu mengatakan baik. Lalu berwudu'lah mereka berdua. Dan ketika mereka berwudu berdua dengan sesempurnanya wudu karena mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua itu terkejut. Orang tua itu terkejut melihat Hasan Husain begitu bagusnya wudu mereka. Lalu dia merasa malu dan dia mengatakan, "Aku malu. Wudu'ku lah yang salah."
Begitu cara Hasan Hussein menegur orang yang salah wuduknya. Jadi kan kita tunjuk bak muka. Ya, bukan kita langsung tunjuk di jidatnya. Katuha menteng anjir wuduk. Malai tu menteng. Itu model-model begitulah kenapa dakwah enggak jalan. Tidak ada hikmahnya. Tidak ada kebaikan. Maka ceramah-ceramah yang caci maki, menuduh, kemudian memvonis, biasanya tidak jalan, Pak. Malah yang ada kebencian. Bertambah-tambah kebencian orang. Makanya dakwah itu perlu bijak. Kalau pepatah Arab mengatakan at-tariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih bagus, lebih baik, lebih penting daripada materinya. Metode itu lebih penting daripada materi. Karena banyak orang yang metodenya salah, materinya benar, tidak bisa diterima orang. Yang kepegah betul. Ayatnya betul, hadisnya betul, tapi karena dia mendakwahkannya dengan cara yang salah, akibatnya dia yang dihancurkan oleh orang. Dia yang diturunkan dari mimbar. Dan di hati orang tidak kena dakwah itu. Tidak ada kebaikan yang dibawa pulang oleh jamaahnya. Tapi ada orang yang materinya bahkan salah. Tapi karena dibuat dengan metode yang benar, jadi seakan-akan materi itu benar. Nah, itulah makanya orang barat itu mementingkan metodologi. Sehingga kadang-kadang isi enggak ada. Mohon maaf, misalnya kita kadang-kadang kuliah, ngambil S2, ngambil S3. Metodologi Masya Allah, cara buat begini, cara buat tesis begini. Sudah 2 tahun kita ngambil doktor. Selesai doktor di wisuda, yang teringat cuma cara. Materi enggak ada. Asohana. Jadi gara-gara cara, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Orang komunis, Bang. Saya lihat salah satu tayangan komunis di Kamboja tahun 76 sampai 79 kalau saya enggak salah itu, di bawah pimpinan Pol Pot ketika menguasai Kamboja. Itu PKI-nya Kamboja lah. Lucu juga kan namanya PKI Kamboja, Partai Komunis Indonesia Kamboja. Bagaimana? Tapi benarlah terpegang. Dikumpulkannya semua anak-anak yang akan dipersenjatai, lalu dimasukkan ke kamp, dan mereka setiap hari dididik dengan ceramah yang mengatakan bahwa mereka itu dilahirkan karena lahirnya seorang manusia, bukan karena diinginkan oleh orang tuanya. Maka tidak penting berbakti ke orang tua, tidak penting. Kalian itu lahir bukan karena diinginkan lahir. Lahir karena orang tua kalian berhubungan. Hamil, melahirkan. Lahir kalian bukan karena diinginkan. Terus bertahun-tahun begitu diajarkan sampai melekat pada diri anak-anak. Orang tuanya yang tidak sepaham dengannya pun dihabisi. Jadi dakwah ini perlu metode yang baik. Salah satu yang terbaik adalah hikmah. Jadi kadang-kadang kita berapi-rapi, Pak. Ya, kita berapi-api waktu ceramah luar biasa. Turun dari mimbar, akhlak orang ceramah ini tidak menunjukkan apa yang dia ceramahkan. Lain di atas mimbar, lain di belakang. Dalam ceramah dia mengatakan jangan buang-buang waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Turun dia dari mimbar, dari mulai maghrib duduk kedai kopi sampai jam 12 malam duduk kedai kopi. Dan ini perlu diperbaiki, ya. Perlu diperbaiki. Nah, konslet. Bukan konslet. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Baik. Jadi itu dakwah dengan cara
hikmah. Dakwah dengan cara hikmah. Lalu ditambah lagi dengan mau'izah hasanah. Berilah pelajaran yang baik. Kalau berdakwah itu ketika memberi pelajaran, berilah dengan cara yang baik, dengan kelembutan. Selalu dakwah yang lembut itu, walaupun di awalnya nampaknya akan gagal, tapi ujungnya selalu berhasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dalam surah Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dengan rahman Allah, maka berlakulah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi disuruh berlaku lembut kepada orang yang kita dakwahkan. Lalu Allah katakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau mendakwahkan dengan keras, engkau dakwahkan dengan keras, metodemu seperti orang yang bermusuhan, lam faddu min haulik, maka orang yang engkau dakwahkan akan berpaling darimu. Itu Allah sudah kasih tahu. Dakwah dengan keras tetap ujungnya orang berpaling. Paling kurang manfaat tidak ada. Ceramah mulai dari jam 10 malam sampai jam 1. Kerasnya luar biasa. Isinya caci maki seperempat. Lagu India ada sekitar 3. Pulang dari dakwah, kiban ceramah mono. Orang akan mengatakan apa? Kok mantap ceramah gitu mana? Oh, luar biasa. Isinya orang memuji temenaknya, caci makinya dipuji. Supi logo cukup lagak. Orang mengatakan suaranya bagus sekali. Lagu India waktu dinyanyikan mafulan tu, oh masya Allah bagus sekali. Salat subuh yang datang ceramah kerana pulang jam 1, hendak sembahyang subuh beritahu. Ini akibat apa? Kita lupa inti dakwah itu memperbaiki. Tidak perlu keras. Hari ini gagal, tapi belum tentu besok. Lembut selalu berhasil. Kalau keras, Allah sudah katakan, orang yang kita dakwahkan berpaling. Kita mungkin enggak dakwahkan untuk semua orang. Tapi coba pikir anak kita saja. Ketika kita keras, nampaknya dia taat. Jadi ketika sedikit masalah, kita gerubam-gerubum, kita tonjok, kita tempel dia di dinding, kita lengketkan dia di plafon, kita campak dia keluar jendela. Kadang-kadang jendela kita cabut, kita campak lagi ke muka dia. Lalu kemudian kita mengatakan ke orang, anak lom nah, anak saya itu paling takut sama saya. Kalau sudah waktunya solat, bertuh di peluang, menyuhan kulit je. Kata kita, kalau dia enggak pergi solat, itu habis, saya buat habis. Nampaknya kita berhasil saat itu. Tapi ketahuilah, dia pergi menuju ke solat dalam keadaan takut. Takut dihambur oleh ayahnya. Dia takut rotan akan kembali mendarat di tubuhnya. Begitu dia besar sedikit-sedikit, ayahnya semakin lemah, dia makin besar, ayahnya makin kecil. Kita kan makin lama makin kecil. Tulang kita itu menyusut. Kan? Anak kita tulang makin tinggi. Sudah besar dia sama ayahnya. Ternyata dia tidak solat lagi. Kenapa tidak solat lagi? Hilang rasa takutnya pada ayahnya. Dulu dia solat karena takut dipukul. Ternyata ujungnya gagal. Mau kita pukul hari ini, kita enggak sanggup lagi. Berani kita gertak, kita yang dilempar ke plafon. Akibatnya 0. Tapi ada orang yang lembut. Cara dakwah lembut, nak ingat. Seperti Luqman Al-Hakim, dia dudukkan anaknya, lalu dia mengatakan, la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikkan Allah, inna syirka la dhulmun azim. Syirik itu kejahatan, kezaliman paling besar.
Ya bunayya, wahai anak mertua Long. Bahasa Arab ya bunayya itu sudah pakai mertua itu. Kalau ya bani itu anakku saja. Wahai anak mertua Long. Itu ayahnya tu. Luqman Al-Hakim menyebutkan itu terus dinasihat dengan baik-baik. Kita kadang-kadang melakukan itu nampaknya gagal di awal. Dia antara ya dan tidak, antara takut dan tidak amat. Kadang-kadang tidak takut pun. Terus saja. Kita tidak bosan-bosan mengatakannya salat nak. Kalau ayah meninggal jangan tinggalkan salat. Jangan lawan ibumu. Mamak pun mengatakan jangan lawan ayahmu. Ingat-ingat perjuangan ayahmu. Terus lembut begitu saja, Pak. Nampaknya gagal. Orang mulai mengejek. Lagian cara kaneng. Apa ni ya dengar kata orang. Begitu cara dakwah tu anak. Mana ada didengar itu? Ternyata anak kita melunak, hatinya yang keras. Terus kita basahi dengan nasihat, nasihat, nasihat. Waktu kita sudah lemah, tulang dia semakin besar, dia semakin tinggi. Muncullah hasil dakwah kita. Dan ternyata hari ini dia salat. Makin bagus salatnya, makin taat kepada orang tuanya, makin sayang, makin hormat. Tapi kalau orang tua yang keras tadi, karena dakwahnya dengan model pukul, hantam, dia lihat orang tuanya saja seakan-akan dia ingin balas. Ya? Ayahnya stroke, dia pasang pampers. Begitu ayahnya mengeluh, jangan pasang dari samping, dia rintak. Rintak apa bahasa Indonesia ni? Dia rintaknya. Ya. Dia main kasar juga. Karena dia ingat, waktu kecil dia pun orang tuanya main kasar. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah. Setiap kelembutan yang diletakkan pada sesuatu, pasti sesuatu itu akan terhiasi dengan kelembutan itu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ingin mengajak kebaikan pada keluarga, terutama pada isteri, itu Rasulullah sudah mengatakan, dengan isteri betul-betul harus lembut. Karena perempuan cuma bisa ditaklukkan dengan kelembutan. Allah pun sudah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada isteri-isterimu. Kalau ingin menasihati, nasihatilah dengan lembut. Kalau sudah pukul sekali, dia akan berubah menjadi isteri yang nusyud, akan durhaka. Jangan pukul isteri kalau belum waktunya pukul. Bicara dengan lembut, sekali bicara, insya-Allah. Tapi kalau bicara terus-terusan enggak pernah kasih uang belanja, juga insya-Allah dia akan minta cerai setelah itu. Juga begitu hadapi anak perempuan kita. Dengan indangnya hanjik poh-poh. Kalau dengan anak perempuan, itu Nabi sudah kasih tahu, perempuan itu hadapi dengan kelembutan. Karena dia tercipta dari tulang rusuk. Khuliqat min dhila'. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita keras, dia patah. Kalau tidak pernah kita luruskan, dia terus bengkok. Itu sifat perempuan. Itu sifat perempuan. Maka nasihati saja setiap hari. Kan mudah. Isteri yang bersalah tinggal bilang, baik menan. Besok-besok, jangan begitu. Kalau suami pulang, sediakan handuk. Jangan handuk untuk lap meja. Kasihlah handuk untuk lap badan. Kadang-kadang kita kebetulan kurang beruntung dapat isteri ngedatang. Ajarkan dengan baik. Itu berubah. Dalam 6 bulan itu berubah. InsyaAllah. Jangan pukul-pukul. Mau lebih hebat lagi, tambahi uang belanja. Ya, baik. Kira-kira begitu dulu.